Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 7A. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran, anak-anak berlebih dahulu berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat, bisa berjumpa kembali meskipun Google Meet. Anak-anak untuk absen silakan seperti biasa di classroom ya. Bagi yang absen, yang sudah absen, alhamdulillah ya, kita lanjutkan. Buku-bukunya sudah disiapkan karena ini adalah kebetulan jam pertama, otomatis semua sudah disiapkan ya untuk pembelajaran hari ini ya. Anak-anak sehat? Anak-anak sehat? Ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Anak-anakku, kali ini ya, sebelum kita lanjutkan ya, kemarin kita sudah tentang inti sosial ya. Anak-anak masih ingat yang dimaksud dengan inti sosial? Ingat? Saya pengen tahu siapa yang bisa? Nah, silakan coba ini Poppy mungkin dengan interaksi sosial. Kan Mel? Siapa? Silakan. Halo. Pengagas ada bentuk lembaga sosial. Halo. Halo sayang. Oke, terima kasih. Sudah ingat lah. Dari kalian mengingat tadi ada tuh yang dimaksud dengan interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ada pembentukan lembaga sosial. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu yang lembaga ya. Di sini ada 6 tujuan pembelajaran yang harus nanti kita cari. Yang pertama ya, nanti siswa menerangkan pengertian lembaga keluarga ya, menurut 3 ahli ya. Terus yang kedua, siswa dapat menyimpulkan pengertian lembaga keluarga berdasarkan pendapat ahli sosiologi. Yang ketiga adalah pengamatan gambar tentang fungsi-fungsi lembaga keluarga yang Bu Novi kirimkan lewat WA Group ya. Nanti akan Bu Novi tampilkan kembali ya. Kalian bisa menganalisis fungsi lembaga keluarga berdasarkan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dengan tepat. Dan yang keempat adalah dapat menguraikan peran lembaga keluarga dalam meningkatkan kualitas pendidikan anggota keluarganya dengan baik. Dan yang kelima, dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang lembaga keluarga dengan penuh percaya diri dan santun. Dan yang terakhir, ya, bisa menyajikan hasil diskusi dalam bentuk tulisan di buku tugas dengan sekreatif siswa. Ya, itu tujuannya ada 6 ya. Seperti biasa pembelajaran kali ini menggunakan pendekatan saintifik ya, dengan metode kerja kelompok dan discovery learning ya. Nanti penilaiannya sama anak-anak, ada 3 penilaian aspek penilaian seperti kemarin, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan ya. Untuk jelasnya ya, Bu Novi sampaikan materi secara garis besar, tolong diperhatikan dulu. Tolong diperhatikan anak-anak ini ya. Materi sosial lembaga keluarga kelihatan ya di layar HP anak-anak, kelihatan? Oke, nah saya lanjutkan ya. Yang pertama adalah pengertian keluarga menurut ahli sosiologi. Saya ambil 3 untuk ahli sosiologi. Yang pertama adalah menurut Joronat, lembaga sosial adalah suatu sistem tabungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kelompok-kelompok kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Dan lembaga sosial menurut Punjorningrat. Sedangkan yang kedua adalah menurut D. Hamilton,
Ya, lembaga sosial itu adalah tata kehidupan kelompok yang apabila di berbagai derajat sanksi. Nah, itu ya. Dan yang terakhir, lembaga sosial menurut Mayor Pollak. Nah, ini ya. Yang ketiga, ini menyatakan bahwa lembaga sosial adalah suatu atau sistem peraturan istiadat yang nilai penting. Nah, ini tiga ahli tadi ya. Saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah fungsi dan peran dari lembaga keluarga. Peran demi ya menggambarkan sifat kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam situasi tertentu. Peran individu dan kelompok didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan masyarakat. Menurut Fendi pada tahun 1998 ya, pada halaman 34. Sedangkan memiliki peran dalam keluarga ada 3 peran. Yang pertama adalah ayah. Ayah berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman sebagai kepala keluarga. Dan yang kedua adalah ibu. Ibu ini berperan untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh, pendidik anak-anak. Dan yang ketiga adalah peran anak-anak, melaksanakan peran psikososial tingkat ke perkembangannya baik sosial dan spiritual. Maaf ya, Bu Novi. Yang berikutnya adalah fungsi dari lembaga sosial antara lain ya. Yang pertama sebagai reproduksi, dan yang kedua fungsi proteksi atau pelindung, yang ketiga adalah fungsi ekonomi, yang keempat fungsi sosialisasi, dan yang kelima adalah fungsi afeksi. Halo? Halo? Saya lanjutkan ya anak-anak. Yang keenam adalah fungsi pengawasan sosiologi, yang ketujuh adalah fungsi religius, yang kedelapan adalah fungsi pendidikan, dan yang terakhir adalah fungsi pemberian status. Demikian anak-anak ya, yang materi yang disampaikan Bu Novi ya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Sesuai dengan materi yang Bu Novi sampaikan tadi, pengertian lembaga sosial menurut 3 ahli tadi, yaitu Kunjoro, terus Mayor Pollak, dan W. Hamilton. Sedangkan peran dan fungsi sudah saya sampaikan tadi. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanya, kita lanjutkan. Coba anak-anak perhatikan ini. Di WA grup juga sudah saya kirim ya. Tapi lagi di sini perhatikan gambar yang saya tampilkan di sini. Sebentar ya, saya munculkan. Ini anak-anak kan gambar pertama. Ya, kalian simak. Gambar kedua sudah muncul. Nah, muncul di layar ya anak-anak. Sama seperti yang di anak-anak muncul. Muncul. Ya, muncul ya. Muncul ya. Nah, muncul sudah. Terus gambar yang ketiga. Nah, gambar muncul. Dan gambar yang terakhir. Sudah muncul gambar ya yang Bu Novi sampaikan tadi, 4 gambar. Kalian simak betul-betul ya. Kalian masih kurang jelas dengan yang di screenshot sama Bu Novi di layar HP kalian. Kalian bisa membuka lagi di Google, di WA ya, atau di Google Classroom bisa kalian buka ya materi yang saya semat di sana ya. Kalian buka kembali
ya, amati lagi. Setelah itu kegiatan kalian adalah mencatat hal-hal yang berkaitan dengan 4 gambar tadi dalam tulis kalian. Ya, dengan bantuan kalian literasi yang kalian punya, buku siswa, ya. Terus juga bisa dari handout atau bahan ajar yang Bu Novi sematkan juga di Google Chrome, ya. Bisa kalian baca lagi untuk dijadikan acuannya. Kalau kurang jelas lagi, bisa mencari informasi di internet. Ya anak-anak ya. Paham anak-anak? Nah, dikerjakan. Silakan dikerjakan dulu anak-anak. 5 menit. Saya tunggu. Sudah? Nah, akhirnya dari gambar tadi muncul hal-hal apa anak-anak yang ingin dipelajari? Hal-hal apa yang bisa dimunculkan? Iya ya, dengan kelompok belajar kalian yang ada 8 kelompok belajar ya. Nah, sekarang yang harus kalian kerjakan ada membuka LKPD kalian. Di sana ya, silakan didiskusikan. Kelompok 1 dan kelompok 5 mendiskusikan tentang fungsi lembaga dalam kegiatan produksi. Terus kelompok 2 dan kelompok 6 ya mendiskusikan tentang fungsi lembaga keluarga dalam bidang distribusi. Nah, dan yang kelompok 3 dan kelompok 7 mendiskusikan fungsi lembaga keluarga dalam bidang konsumsi. Dan yang kelompok 4 dan 8, kelompok 8 mendiskusikan tentang peran lembaga keluarga dalam meningkatkan kualitas pendidikan anggota keluarganya. Saya beri waktu 15 menit, silakan berdiskusi. Setelah itu nanti kita bergabung lagi di Google Meet ini untuk presentasikan hasil diskusinya ya. Sedangkan nanti untuk penilaian individunya ditulis di buku tugas masing-masing melalui selamat bekerja. Sudah selesai? Alhamdulillah. Bergabung lagi di Google Meet ini. Silakan hasil diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 8 yang mempresentasikan. Siapa dulu? Kelompok 1 dulu mungkin. Silakan. Kegiatan produksi adalah untuk memproduksi barang dan jasa. Ya. Pengangkut barang. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial adalah interaksi sosial berpengaruh besar terhadap pembentukan lembaga masyarakat yang bersangkutan. Halo, terus kelompok yang lain, silakan. Kelompok lain. Ini kelompok 2, fungsi lembaga keluarga dalam bidang distribusi. Silakan. Presentasi. Halo. Halo. Ayo silakan Hendrik. Saya dengarkan. Fungsi lembaga keluarga dalam bidang distribusi adalah gimana? Ayo Hendrik. Silakan Hendrik. Iya, Hendrik, ayo Hendrik, suaranya agak keras Hendrik, yang pede. Enggak apa-apa, ayo. Ya. Gimana Hendrik? Iya, oke, makasih semuanya sudah mempresentasikan semuanya. Ya, terima kasih. Sekarang dari hasil diskusi tadi, anak-anakku, untuk lembaga keluarga kita sudah paham tentang pengertian, peran, dan fungsinya. Sekarang kesimpulannya apa? Iya. Ya, bagus sekali. Ya, terima kasih anak-anakku. Ya, sudah disimpulkan. Ya, sebelum diakhiri, materi keluarga, ada yang pengen ditanyakan dulu?
Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan betul-betul ya. Jangan lupa ya, nanti untuk hasilnya di foto yang bagus dikirimkan ke Google Classroom. Tadi sudah presentasikan ya, saya juga sudah bagus ya. Anak-anak ya, kasih ya. Anak-anak tetap di rumah saja untuk saat ini karena pandemik COVID-19 tampaknya juga belum selesai ya, belum ada perubahan yang begitu bagus ya. Jadi anak-anak tetap menjaga protokoler di rumah saja ya, jangan kemana-mana. Kalau terpaksa keluar berarti harus memperhatikan protokoler kesehatan, pakai masker, jarak, jangan berkerumun dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat boleh menggunakan Google Meet.